Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Ibu Ailena Solisito. Hari ini saya akan menyampaikan huruf berdasarkan sif. Yuk kita mulai. Nah, kali ini materinya adalah huruf berdasarkan sifat. Nah, huruf itu merupakan salah satu elemen dari desain. Jadi pada zaman dahulu, kalau kita lihat sejarah tipografi, itu tulisan itu bermula dari manusia yang menulis di dinding gua, gitu ya. Nah, seiring perkembangan zaman, tulisan itu akhirnya diciptakan manusia, karena manusia itu semakin hari semakin berkembang cara berpikirnya, sehingga tulisan itu sampai dibuatkan alatnya dari pahatan, terus dibuatkan blok kayu untuk menulis gitu. Sampai ada yang namanya type designer pada zaman itu. Gitu ya, type designer itu artinya adalah orang yang khusus merancang huruf. Nah, type designer ini merancang tiap karakter di atas kertas. Lalu ada juga namanya punctuator, itu membuat punch berdasarkan desain tadi. Nah, punctuator ini membantu type designer untuk membuat huruf, gitu. Membuat punch-nya. Nah, kemudian punch itu kemudian dipulkan ke sebuah plat tembaga atau kuningan menjadi metrik sebagai cetakan huruf. Nah, huruf dicetak dalam mold dan huruf yang sudah jadi disusun dalam stick sebelum dipindahkan dengan hati-hati ke wadah cetak dan dijepit. Baru dipasang ke mesin mencetak. Kemudian kertas diletakkan dan mulai mencetak. Jelas bahwa proses percetakan huruf membutuhkan tahapan kerja, teknologi, dan keahlian tersendiri. Nah, tapi di lain pihak, proses produksi, baik itu melukis, menggambar, sketsa, dan lain-lain juga memiliki jalurnya sendiri. Kondisi dan jalur yang terpisah ini dalam produksi naskah dan produksi gambar ini berlangsung selama ratusan tahun. Nah, zaman sekarang hampir semua produksi gambar dan tulisan kerjakan sekaligus menggunakan komputer. Zaman sekarang loh ya, karena teknologi itu sudah semakin canggih. Hal inilah yang membuat sebagian besar orang berpendapat bahwa tipografi adalah bagian dari desain grafis. Sementara itu, beberapa kalangan masih bersikukuh bahwa tipografi berdiri sendiri sebagai bidang yang menuntut keterampilan, teknologi, dan seni tersendiri. Nah, ini menurut Leslie Becker, seorang praktisi, penulis dan pengajar desain grafis, secara bijak memberi pandangan bahwa tipografi memiliki 3 sifat, ya, huruf berdasarkan sifat itu ada 3. Yang pertama adalah type as text, kemudian yang kedua adalah type as information delivery, kemudian yang ketiga adalah type as image. Nah, kita akan membahas type as text dan type as information delivery dan type as image ini satu-satu, oke? Untuk yang type as text, nah ini adalah tipografi sebagai penyampaian pesan sang penulisnya. Teks mendapat penanganan khusus dan memperhatikan faktor-faktor optis. Legibility dan readability menjadi hal yang sangat penting. Jadi, dalam type aspek itu yang harus diperhatikan adalah legibility dan readability. Ini contoh, ya, jadi teks as type itu type aspek itu seperti ini, ya. Oke. Kemudian ada ini juga, ya, bisa kita lihat bahwa ini adalah type as text. Jadi informasi yang bisa dibaca secara langsung, gitu ya. Nah, kemudian yang kedua ada type as information delivery. Nah, jadi tipografi sebagai penyampai informasi, label, tanda pengenal, penunjuk arah. Dan legibility dan readability menjadi hal yang sangat penting. Ini contohnya, ya, karena tadi legibility dan readability juga sangat penting, karena kalau dilihat dari jauh orang itu akan mudah mengenal.
Ini juga ya, apalagi ini obat ya, itu hal-hal pesanan kecil dalam kemasan pun juga harus diperhatikan. Ini juga kartu informasi teks. Kemudian ada type as image. Tipografi sebagai penyampai pandangan, sikap, dan ekspresi. Jadi legibility dan readability tidak menjadi prioritas. Karena tadi type as image. Nah, ini contoh. Jadi tulisan itu atau huruf bisa dirangkai menjadi suatu benda ya. Seperti ini misalnya wajah seorang tokoh ya. Nah, kalau dilihat berarti readability dan legibility tidak terlalu dipentingkan. Yang penting masih kelihatan bagus dan masih bisa dibaca. Ini juga ini membentuk benda love, ini rokok, dan ini pensil. Ini juga seperti itu. Oke, apakah ada yang mau ditanyakan? Kalau nanti ada yang mau ditanyakan, silakan tulis di kolom komentar ya. Terus kalau misalnya mau secara pribadi, saya juga DM saya via WA jika ada yang mau ditanyakan. Oke, sebelum saya mengakhiri kuliah ini, saya ingin kasih tugas nih. Tugas type as image yang harus kalian perhatikan. Jadi tugasnya itu adalah membuat sebuah karya type as image dengan ketentuan sebagai berikut. Jadi pertama, tema karyanya itu harus benda di sekitar kita ya. Bisa alat dapur, kemudian benda kampus, dan lain sebagainya. Ukuran kertasnya juga harus A3 dan dilakukan secara manual. Artinya kalian tidak boleh menggunakan komputer atau digital. Kemudian berwarna menggunakan cat poster atau bebas. Jadi kalian bebas menggunakan warna ya. Bisa pakai pensil, warna, cat poster atau dimix. Kemudian menggunakan font bebas. Fontnya juga bebas. Isi tulisan harus sesuai dengan yang kalian gambar. Misalnya kalian membentuk ayam, maka tulisannya berkaitan dengan ayam. Dan terakhir, tidak ada alternatif. Jadi ini harus dikerjakan sendiri secara individu, nggak usah asistensi ke dosen pembimbing, langsung dikerjakan karena deadline-nya adalah hari Rabu 9 November 2022 jam 10 IM. Ya, dan target hari ini adalah kalian harus selesai membuat sketsa, itu baru kalian bisa mendapat absen. Nah, ini contohnya ya, contoh dari tugas-tugas angkatan sebelum kalian ya. Ini juga Nah, jika ada pertanyaan juga mengenai tugas, kalian bisa menuliskannya di kolom komentar atau bisa menanyakan di grup WA atau juga bisa menanyakan di WA saya. Oke, terima kasih teman-teman karena telah menyimak video ajar saya, dan apabila ada yang kurang jelas ya, kalian bisa menanyakannya di grup WA atau menuliskannya di kolom komentar. Sampai jumpa dan semoga video ajar ini bermanfaat untuk kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.